Ini yang mesin yang besar. Ini yang untuk mengaduk 1 ton. Di dalam ada 7 yang untuk yang itu. Di dalam ini zat-zat yang bisa membuat seperti wajah lebih cerah, tapi setelah itu bisa berbahaya. Merkuri ya Pak ya? Dia mengandung turunan obat-obat, misalnya dexamethasone, hyaluronid. Itu untuk distribusinya dia kirim ke berbagai, tapi bahan bakunya di mana dia beli? Itu masih belum pemegang, belum punya. Oh, belum punya ya. Ketua Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia, Taruna Ikrar, terlihat mendatangi sebuah rumah putih 2 tingkat yang terletak di Jalan Kampung Gunung Cirende, Kota Tangerang Selatan, Rabu 19 Maret 2024. Diduga digunakan sebagai tempat produksi kosmetik ilegal. Saat memasuki rumah itu, terlihat ruang pengemasan yang dipenuhi dengan botol-botol berwarna kuning yang diduga merupakan kemasan untuk produk kosmetik ilegal. Di bagian belakang rumah, terlihat lokasi produksi skincare tanpa merek yang diduga diproduksi secara ilegal. Di dalam ruangan tersebut, terdeteksi adanya sebuah mesin aduk atau mixer besar yang mampu menghasilkan hingga 25 kg base cream dalam sekali produksi. Mesin ini digunakan untuk memproduksi produk skincare dalam jumlah besar, tanpa memperhatikan standar keamanan dan kesehatan. Hal ini diungkapkan Taruna Ikrar di pabrik skincare ilegal Ciputa Timur, Tangerang Selatan, Rabu 19 Maret 2025. Ini mesin yang besar. Ini yang untuk mengaduk 1 ton. Di dalam ada 7 yang untuk yang itu. Di dalam Ini zat-zat yang bisa membuat seperti wajah lebih cerah, tapi setelah itu bisa berbahaya. Merkuri ya Pak ya? Dia mengandung turunan obat-obat, misalnya dexamethasone, hyaluronid. Itu untuk distribusinya dia kirim ke berbagai, tapi bahan bakunya di mana dia beli? Itu masih belum pemegang, belum punya. Oh, belum punya ya. Tidak hanya itu, di ruangan lainnya terdapat tumpukan kardus coklat yang dipakai untuk kemasan produk skincare tersebut. Sebulan 1 miliar. Kalau ada yang seni rambut lah itu yang penting. Terlihat ada ruangan khusus yang difungsikan untuk penyimpanan zat kimia yang digunakan dalam pembuatan produk tersebut. Zat-zat kimia yang digunakan dalam produksi skincare tersebut ditempatkan dalam berbagai wadah penyimpanan. Beberapa di antaranya diletakkan dalam jerigen plastik berwarna biru dan putih dengan berbagai ukuran. Wajah lebih cerah, tapi setelah itu bisa berbahaya. Merkuri ya Pak ya? Dia mengandung turunan obat-obat, misalnya dexamethasone, hyaluronid. Itu untuk distribusinya dia kirim ke berbagai, tapi bahan bakunya di mana dia beli? Itu masih belum pemegang, belum punya. Oh, belum punya ya. Bekerja ya Pak Rizal ya? Iya. Keluarnya Pak. Pasti jauh. Nanti mungkin dari data BON setelah penyidikan kita mulai Pasti kita lebih bisa detail. tahu, kan? Ya, kalau sekarang hanya keterangan sepintas saja dulu. Ini karena pemiliknya mantan anggota itu Pak, jadi mereka paham. Saya mempunyai ini sih Pak. Dia punya ilmu untuk Ada.
Adapun pabrik skincare sudah beroperasi selama 2 tahun, yaitu sejak tahun 2023. Kini sang pemilik skincare ilegal tersebut sudah diamankan oleh pihak BPOM RI dan tengah penyelidikan lebih lanjut. Sementara itu, Ketua RT 02 RW 04 Andi Mulyadi menceritakan bahwa sekitar 2 tahun lalu usaha skincare ini telah berdiri di wilayah kepemimpinannya. Kata Adi, ia tak tahu pasti apakah usaha tersebut memiliki izin yang sah atau tidak. Ia hanya menerima laporan dari warga yang akan tinggal di wilayah kepemimpinannya. Jadi sini baru sebulan. Bulannya di sana. Nggak jauh di sini nih, ada tikungan itu. Kurang lebih itu 2 tahunan lah. Tapi kan kas itu udah bentuk, dia udah ada usaha. Jadi kan kita nggak tahu antara ada izin atau tidaknya. Yang penting dia lapor, Pak, saya mau usaha ini silakan. Yang penting tidak mengganggu lingkungan. Ya kan saya gitu. Terus juga dijaga untuk keamanannya, untuk ininya. Nah, ketika di tempat di lokasi sana itu dia lapor ke Pak RT-nya itu sebagai apa? Sebagai memproduksi apa atau usaha apa? Ini alat apa buat mempercantik. Alat kecantikan Iya, gitu. itu. Bercantik. Tapi di sana dengan di sini tuh lokasinya lebih besar mana? Sama. Sama. Oh, lokasinya besaran sini. Besaran sini. Karena emang ini rumah kan kosong udah lama. Akhirnya daripada kosong, kontrakin sama yang punya. Siapa yang mau kontrak silakan deh. Nah ini dapat untuk rumah besar di sini ya. Ini dia. Nah, laporan kepada Pak RT itu langsung dari pemiliknya? Yang lapor? Lapor makanya. Yang ngelapor usaha ini? Dan langsung pemiliknya atau karyawan yang lapor ke Pak RT? Karyawan. Kalau tangan kanannya dah gitu. Jadi kan nggak mungkin. Misalnya ownernya lapor saya kan takutnya dia ada tangan kanannya gitu. Nah kan kalau ke sana ke sini nggak perlu lapor, dia kan udah lapornya di rumah sana. Cuman mindahin barang ini aja. Ada kecurigaan nggak awalnya Pak RT? Nggak ada, kalau saya di sini dikatakan walaupun saya sudah hampir 4 tahun jadi RT, prinsip saya yang penting kegiatan apapun jangan mengganggu daripada warga yang lain dan lingkungan. Masalah dia buat izin atau tidak izinnya saya nggak tahu, itu kan bukan wewenang saya. Gitu. Oh, jadi tapi memang laporannya itu memproduksi atau kecantikan. Gitu aja. Berapa tahun sudah menurut yang Pak RT ketahui? Kurang lebih 2 tahun tadi. 2 tahun. Ya udah sama di sini sama aja ya. Kami ini kan dari sana kan pindah sini baru sebulan. Iya. Oke. Nama lengkapnya Pak RT? Adi Mulyadi. Adi Mulyadi. Oke Pak RT, makasih ya.